Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk semuanya. Hari ini Indonesia Garuda Channel akan menjelaskan atau melanjutkan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta episode kedua dengan judul Geografi Yogyakarta. Nah, sebelum penjelasannya dimulai, jangan lupa tekan like dan tekan subscribe di channel ini agar Indonesia Garuda bisa semangat membuat video lainnya dan melanjutkan episode Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja ke penjelasannya. Dan kita sudah sampai di sini biasa di Wikipedia tentang geografi Yogyakarta. Nah, di sini ada gambar Gunung Merapi yang kalian sudah tahu ya. Aku pernah ini lihat nih, tapi aku gak daki sih. Cuman pas mudik aja. Nah, lanjut. Nah, DIY terletak di bagian tengah selatan Pulau Jawa. Nah, secara geografis terletak pada 8 derajat 30 gak tahu sih. Ini kalian bacanya apa? 8.30 hingga 7.20 lintang selatan dan 19.40 hingga 111.0 bujur timur. Nah, berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi 4 satuan fisiografi, yaitu Satuan Fisiografi Gunung Api Merapi, Satuan Fisiografi Pegunungan Sewu atau Pegunungan Seribu, Satuan Fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan Satuan Fisiografi Dataran Rendah. Satuan Fisiografi Gunung Api Merapi yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial gunung api, termasuk kota bentang lahan vulkanik, meliputi Sleman, kota Yogyakarta, dan sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunung api aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata. Nah, Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu yang terletak di wilayah Kabupaten Gunung Kidul merupakan kawasan perbukitan batu gamping yang bentang alam kars yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi Plato Wonosari atau dataran tinggi Wonosari. Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses solusional atau pelarutan dengan bahan induk batu gamping yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang. Satuan Pegunungan Kulon Progo yang terletak di Kulon Progo bagian utara merupakan bentang alam struktural denudasional dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam, dan potensi air tanah kecil. Nah, Satuan Datar Rendah merupakan bentang lahan fluvial, yaitu hasil proses pengendapan sungai yang didominasi oleh dataran aluvial membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerahnya subur, termasuk dalam satuan ini adalah benteng lahan marin dan eolin yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan marin dan eolin di Parangtritis Bantul yang terkenal dengan gumuk pasirnya merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai. Nah, kondisi fisiografi tersebut itu membawa pengaruh terhadap persebaran penduduk, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah dan kegiatan sosial ekonomi penduduk, serta kemajuan pembangunan antar wilayah yang
timpang. Daerah-daerahnya relatif datar seperti wilayah dataran fluvial yang meliputi Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul khususnya di wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan memiliki kegiatan sosial ekonomi berintensitas tinggi sehingga merupakan wilayah yang lebih maju dan berkembang. Dan di sini ada tampak sejumlah orang, 3 orang lah ini, sedang menyeberangi Sungai Opak. Nah, dua daerah aliran sungai atau DAS yang cukup besar di DIY adalah DAS Progo di barat dan DAS Opak Oya di timur. Nah, sungai-sungai yang cukup terkenal di DIY antara lain adalah Sungai Serang, Sungai Progo, Sungai Bedok, Sungai Winongo, Sungai Boyongcode, Sungai Gajah Wong, Sungai Opak, dan Sungai Oya. Dan ini kita sudah selesai ya. Oke, kita sudah selesai menjelaskan episode kedua ya. Dan kita akan melanjutkan lagi di episode ketiga, yaitu tentang pembagian administratif di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita sampai sini saja ya. Semoga Anda senang menontonnya dan jangan lupa lagi tekan like dan subscribe di channel ini agar bisa melanjutkan lagi ke episode pembagian administratif di daerah istimewa Yogyakarta dan bisa membuat lagi video lainnya. Oke, dadah, sampai jumpa.